Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba di on cam kan semua dulu. On cam dulu semua. Iya. Ya, bentar. Ya. Gelap. Siapa itu? Sebentar ya. Oke, sudah on cam semua? Ini agak telat ya. Dimatiin kamera suaranya. Ya, boleh di mute dulu ya. Sore ini kita bertemu di dunia maya ya, untuk pembelajaran kita yang kelima. Karena kalian sedang pendikar ya, kita tidak bisa bertemu di pagi hari karena kalian pendidikan karakter sampai jam 12. Jadi kita belajarnya sore hari kayak gini ya, nggak apa-apa ya. Bagaimana, masih capek? Masih capek habis pendikar? Capek? Sudah istirahat? Sudah makan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Coba Gracia, Ibu nggak lihat Gracia. Nah, yang itu dong, yang bagus kameranya. Ya. Terus siapa ini, ada Dewi, Devi, Chania, Nelly. Oke. Nanti absennya Ibu share nanti ya di grup ya. Iya, Bu. Sebentar. Ya. Untuk absensi nanti Ibu share di link. Oke, KM-nya mana? KM sudah ada belum KM? Suci mana Suci? Ya. Ya, ada. Suci sudah ada. Oke, Ibu mau Suci memimpin doa ya. Memimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan Suci. Sebelum memulai untuk belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ayo, sudah? Sudah berdoa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini ada
materi kita, yaitu hari ini kita akan membahas materi tentang konsep dan prinsip dasar bioteknologi. Ya, kita tiba di pertemuan yang pertama ya, baru yang pertama. Jadi materinya adalah mengenai bioteknologi. Dan yang pertama ini adalah mengenai konsep dan prinsip dasar bioteknologi ya. Adapun standar kompetensi ya, tujuan pembelajaran di sini bisa kalian lihat, bisa dilihat di layar kalian di HP, bisa terlihat? Bisa ya? Bu. Dewi bisa terlihat, Dewi? Alpia? Bisa. Ya. Kompetensi intinya adalah memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup simulasi dan komunikasi digital dan dasar bidang agribisnis dan agroteknologi ya. Karena kita jurusannya adalah APHP ya, di dunia agribisnis dan agroteknologi ya. Kemudian untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.12 yaitu menerapkan konsep dan prosedur bioteknologi dalam bidang agrobisnis dan agroteknologi. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah melalui diskusi kelompok secara daring ya. Siswa dapat memahami prinsip dasar bioteknologi dengan tepat. Ya, kemudian melalui studi kasus dan diskusi kelompok secara daring, siswa dapat menganalisis penerapan prinsip dasar bioteknologi dengan tepat ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian Ibu nanti ada pretest ya, nggak apa-apa ya pretest. Nah pretest ini Ibu mau tahu kemampuan dasar kalian mengenai materi yang akan kita bahas ya. Nanti dijawab saja, Ibu kasih waktu hanya 5 menit ya. Pretestnya silakan nanti dilihat di live chatnya ya, di live chatnya. Nah, ini di live chat-nya sebentar. Ibu tulis. Nah, ini sudah terlihat? Sudah terlihat di di chat kalian? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, semuanya sudah bisa dilihat? Sudah. Ayo, bisa lihat yuk di chat. Eni, mana Eni? Belum on cam, Eni. Ya, silahkan Ibu beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Diklik aja ya. Diklik aja yang birunya. 1, 2, 3. Sampai 15.50. Gampang ya.
Tiga menit lagi. Devi sepertinya sudah ya. Sudah selesai Devi? Dewi sudah? Udah. Riri juga sudah? Ya, 2 menit lagi. Suara Ibu jelas kan ya? Iya, Jelas Bu. nggak? Jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Wah, 5 menit kayaknya kelamaan ini ya. Udah pada selesai? Satu menit lagi. Ya, sudah selesai. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah. Udah, Bu. Sudah selesai ya semuanya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran kita. Nggak apa-apa. Kalian masih bingung, apa sih ini soalnya pretest itu ya? Nggak apa-apa, namanya juga pretest ya. Tes sebelum dimulai pembelajaran gitu. Nah, Ibu harapkan nanti setelah pembelajaran kalian bisa mengerjakan soal di akhir pembelajaran nanti ya. Kalau pretest nggak apa-apa ya, namanya juga pretest. Nah, ini Ibu akan share ya. Ini tadi ada tahu dan tempe ya? Ya enggak? Ya, Bu. Ada tahu dan tempe. Ibu nanya itu yang produk bioteknologi yang mana? Yang jawab tahu siapa? Yang jawab tahu siapa? Kirain keju, Bu. Oh,
Udah jelas ya gambarnya ya? Tape, Bu. Iya, Bu. Tahu itu, tahu kan temennya tempe, jadinya ibu deketin tuh gambarnya, ya, tahu dan tempe. Jadi menurut kalian mana tuh yang bioteknologi? Tempe, Bu. Tempe. Tempe. Kenapa tempe bukan tahu? Kenapa Karena- tempe bukan tahu? Prosesnya, Bu. Mungkin berproses pembuatannya. Oh, diproses pembuatannya. Kalau tahu, emang pembuatannya bagaimana sih? Ya sama aja. Kalau tahu gimana? Ada yang tahu? Tahu nggak pembuatan tahu dari apa ya? Bahan bakunya dari apa ya? Kalau tahu? Kedelai. Kedelai. Kalau tempe? Sama kan? Kedelai. Kedelai. Yang bedanya apa ya? Yang bedanya apa? Sama-sama difermentasi, bukan sih, Bu? Didiamin tuh. Sama-sama difermentasi. Jadi tahu difermentasi. Enggak. Tahu bukannya ampas tempe ya, Bu? Tempe difermentasi. Ya, kalau tahu? Kalau tahu ada yang tahu nggak? Makannya aja nih yang tahu ya. Rasanya enak gitu ya. Empuk. Nah, kenapa bisa empuk? Karena kalau tahu itu dibuat dengan cara penggumpalan protein dari kedelai ya. Jadi si kedelai itu dibikin susu kedelai dulu. Ya, dari susu kedelai dipanaskan terus diberi larutan asam sehingga menggumpal. Ya. Jadi diberi apa? Diberi larutan asam dan dipanaskan. Jadi menggumpal. Nah, yang gumpalan ini dikumpulkan di pres, ya, pres. Jadi bentuknya kotak-kotak, dipotong-potong kotak-kotak. Jadi tahu. Kalau tempe dikasih apa? Kalau tempe dikasih apa? Dikasih ragi kan? Bakteri baik. Bakteri baik. Dikasih ragi. Yakul ya. Dikasih bakteri baik seperti Yakul. Nah, kalau tempe itu memakai ragi ya, sehingga di kedelai itu numbuh jamur. Yang putih-putih itu jamur loh, ya. Nah, bisa tahu ya bedanya dari tahu dan tempe, ya enggak? Ya, beda ya pembuatannya. Nah, kalau menurut kalian tempe itu adalah bioteknologi, ya, yaitu bioteknologi ya. Jadi ada pemanfaatan mikroorganisme ya. Nah, nanti kita akan bahas ya selanjutnya. Kemudian Ibu akan menjelaskan uraian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama adalah orientasi pada masalah. Ibu sudah membagikan LKPD kan kepada kalian? Iya, sudah, Bu. Sudah ya, sudah dilihat belum? Apa baru dilihat? Udah tadi. Sudah? Ya udah, Bu. Nah, paling sekilas ya. Tapi di situ sudah terlihat ada beberapa masalah ya, beberapa problem yang akan kalian pecahkan. Nah, Ibu kasih waktu untuk orientasi masalah nanti adalah 5 menit ya. 5 menit untuk orientasi pada masalah, kemudian nanti Ibu bagi kalian menjadi kelompok-kelompok ya, karena kalian ada 14 orang ya. Iya, Bu. Nanti Ibu lihat di absensinya, nanti dibagi 3 kelompok, berarti ada yang 5 orang, satu kelompoknya ada yang 4 orang ya. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian Ibu kasih kalian waktu untuk menyelesaikan LKPD atau diskusi ya selama 15 menit ya. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Waktunya 10 menit, kemudian kita mengambil kesimpulan dari pemecahan masalah yang kita lakukan yaitu sekitar 10 menit ya. Ini adalah kegiatan pembelajaran kita ya. Oke, kita ke orientasi pada masalah. Nah, ini mungkin kalian sudah
sering mendengar mitos atau fakta ya, kayak di TV ya, mitos atau fakta. Nah ini ada gambar apa ini ya? Terlihat nggak di situ? Di HP kalian terlihat nggak gambar apa ini? Kepala tengkorak. Kepala tengkorak tuh di dalamnya ada apa? Micin. Bar MS. Ajinomoto ya. Iya, Bu. Bentar ya, ini ada traktor lewat. Nah, ini micin, kenapa micinnya ada di kepala? Ini katanya micin itu bisa bikin bodoh, ya? Iya. Ya. Iya, Bu. Kids zaman now, kebanyakan micin katanya. Bener nggak sih gitu ya? Micin itu bisa membuat otak kita lambat bekerja, ya. Coba nih, bahkan Ibu punya artikel ya di internet nih dari Kompasiana. Isu yang beredar di tengah masyarakat adalah bahwa penggunaan micin bisa menyebabkan penurunan kerja otak alias menimbulkan kebodohan. Ya. Isu tersebut sudah banyak dirasakan sejak tahun 1968. Udah lahir belum kalian? Belum. Belum ya. Ibu juga belum lahir ini ya. Berarti micin sudah ada dari zaman dulu. Dan katanya menyebabkan kebodohan. Ya. Bahkan di Indonesia sendiri ya, bukan hanya di Cina katanya micin menyebabkan kebodohan. Ya. Tapi kenapa sampai saat ini micin masih ada? Siapa yang suka pakai micin? Ibu pakai? Ya. Ibu saya Enak juga ya. pakai, Bu. Saya juga Iya. pakai. Ya, mamanya kalau masak di rumah Iya. pakai micin nggak? Pasti Iya, pakai ya. Bikin apa sih micin itu? Nyedot. Bisa bikin Gurih gurih. ya. Gurih. Gurih, iya, gurih ya. Nah, ini permasalahannya ya, kalian juga bisa dilihat ya di LKPD ya. Bisa lihat nggak di LKPD-nya? Ya, yang nomor 1 itu ya. Nah, Ibu mau membentuk kelompok dulu ya. Ibu bagi kalian untuk menyelesaikan LKPD-nya ini, Ibu bagi kelompok ya untuk menyelesaikan ini nih, mitos atau fakta. Ya. Menurut kalian gimana sih? Mitos atau fakta? Cung yang mitos. Cung yang mitos. Apa? Alfia, mitos ya? Berarti suka makan micin, Alfia. Ya, Riri suka makan micin nggak? Mitos atau fakta, Ri? Mitos atau fakta, Ri? Mitos, Bu. Oh, mitos. Berarti sekarang percaya ya kalau itu mitos. Kalau fakta gimana? Ayo. Kalau itu fakta gimana? Kan belum ada buktinya, Bu. Kan Ada kalau buktinya. bodoh berarti jarang belajar, Bu. Nah, iya ya. Jadi bukan karena micin ya bodoh tuh ya. Ya, Bu. Tapi karena tidak belajar. Ya. Oke, Ibu bentuk dulu kelompok ya. Kalian. Ibu bentuk kelompok dulu sebentar. Ibu beri nama kelompoknya pakai nama pahlawan ya. Pahlawan yang perempuan, para pejuang perempuan. Oke? Ada Cut Nyadin. Ya. Cut Nyadin. Diketuai oleh Suci. Mana Suci? Suci mana? Suci Iya, ada? siap. Ada. Ya, Suci sebagai ketua kelompok. Cut Nyadin itu pahlawan dari mana? Dari Aceh. Dari Aceh? Iya, betul. Betul apa betul? Betul. Betul. Suci, Ibu bikin kelompok dulu ya. Suci, grup, Cut Nyadin.
Ya, kemudian ada grup baru lagi, Ibu mau ketuanya adalah Eka. Eka mana Eka? Halo, Ada Bu. Kak Eka? Ada, Bu. Eka. Eka, ini Ibu kasih nama kelompoknya itu Dewi Sartika. Tahu nggak Kak, siapa Ibu Dewi Sartika? Tahu, Bu. Siapa Kak? Kan pahlawan, Bu. Kak, sebentar ya. Kemudian satu lagi, Gracia mana Gracia? Ya, Bu. Gracia ada? Ada. Gracia, Ibu kasih nama kelompoknya itu R.A. Kartini. Gracia. Siapa Gracia? Jangan-jangan nggak tahu nih Gracia nih siapa Ibu Kartini. Tahu nggak? Tahu, Bu. Tahu ya. Dari mana sih Ibu Kartini? Dari Jepara. Dari? Jepara. Dari mana era Kartini? Dari Gracia? Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat itu Bu Dewi Sartika ya. Jawa Kalau Tengah, Ibu. kalau era Kartini dari mana? Dari Jepara, Bu. Jawa Tengah. Jawa Tengah, Rembang, ya enggak? Ya. Nah, Ibu sudah bikin kelompoknya, silahkan yang lain untuk bergabung ya di kelompok yang diketuai oleh Eka, Gracia, dan Suci. Silakan bergabung. Ada yang 5, ada yang 4 berarti ya. Jangan rebutan. Coba Ibu lihat. Nah, ini. Siapa ini? Era Kartini siapa? Siapa yang gabung? Sudah? Sudah gabung belum? Ibu kirim tautannya ya. Di grup kelas. Ibu kirim di grup kelas. Nah, itu untuk R.A. Kartini. Kemudian untuk Dewi Sartika, silakan dilihat HP-nya, nanti bergabung ya. Untuk Dewi Sartika, coba dilihat di grup kelasnya. Kemudian untuk Cut Nyadin, sudah? Sudah, Ibu. Sudah pada bergabung? Cut Nyadin. Belum ini Cut Nyadin. Siapa yang mau gabung ke grup Cut Nyadin? Ayo. Perempuan-perempuan pejuang. Dari Aceh. Cut Nyadin belum ada yang gabung ini? Linknya belum ada Bu di WhatsApp aku mah. Di grup Mungkin kelas, sih. di grup kelas.
Oh ya betul. Bentar, ya. Dah. Maaf ya. Sudah ya? Ada di grup kelas ya? Suci sudah punya kelompoknya? Siap, sudah. Dewi Sartika sudah? Berapa orang Dewi Sartika? 4, Ibu. 4. RA Kartini berapa? 4, Bu. 4. Dewi Sartika baru 3? Udah 4, Bu. Udah 4 ya. Cutnyadin juga udah 4? Siapa yang belum gabung? Yang belum gabung siapa? Ya, dibuka LKPD-nya. Ya. Coba LKPD-nya dibuka masing-masing. Ya. Di situ kan ada nomor 1 itu masalah MSG ya. Silahkan kalian diskusikan apakah MSG itu betul menyebabkan kebodohan, memang terbuat dari apa sih? Apa sih sebenarnya MSG ya? Silahkan kalian browsing internet, lihat modul ya. Mau buka-buka buku, boleh ya. Ya, Bu. 15 menit ya. Sekarang 16:09 ya. 15 menit dari sekarang kalian diskusi ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ke Ibu, boleh di grup kalian ini ya. Ya, Bu. RA Kartini boleh kalian bertanya ya. Dewi Sartika, Cutnyadin boleh. Ya, silakan diskusikan dari sekarang. Sudah mulai diskusinya? Grupnya masih ini nih, masih sepi grupnya. Ya, ini siapa ini Riri ya, kata Riri. Bagi tugas boleh, ya lebih cepat ya. Lebih cepat kalau bagi-bagi tugas. Di situ ada problemnya berapa ya. Problemnya ada berapa, yang satu mengerjakan nomor 1, nomor 2 ya. Boleh bertanya sama Ibu boleh. MSG, apa sih MSG ya?
Kemudian apa? Tanaman transgenik. Nah, ini mungkin kalian baru dengar ini. Tanaman transgenik itu apa? Ya, sekarang belajar mandiri dulu, cari tahu apa itu. Ya. Nanti kita bahas sama-sama. Nyadin, Suci sudah mulai belum? Belum, Bu. MSG itu apa? MSG. MSG itu singkatan dari monosodium glutamat, ya. Atau kalau kalian dengar istilah yang familiarnya itu micin, ya. Micin, nama kerennya itu MSG. Boleh buka Google, boleh. Ya. Bu, ini jawaban kalau mau jawab langsung ke grup. Iya, di grup dulu ya. Di grup dulu. Karena kalau dari HP nggak bisa jawab di LKPD ya. Iya, Bu. Iya. Bisanya Tulis, kalau Bu. kalian pegang laptop ya. Kalau pegang laptop bisa ya. Kalau dari HP agak susah. Boleh dikumpulkan dulu di grupnya ya. Iya, Bu. Grupnya masing-masing boleh. Ibu ditulis enggak? Boleh, iya. Ditulis. Itu udah pegang buku kan? Udah. Iya. Udah, Bu. Coba ditulis. Ini kan belajar juga kita ya. Iya, itu. MSG itu micin murni, ya. Micin, ada yang murni ya selain cinta. Namanya, Ibu. Eka itu micin murni katanya. Murni itu nama, Ibu. Copot. Bu, itu ditulis nggak? Ya, tulis boleh. Tulis boleh, tapi di grup juga dikumpulkan ya, di grup ya. Di grup langsung tulis jawabannya aja, Bu. Iya. Sama pertanyaannya atau gimana, Ibu, ditulisnya? Nggak usah, jawabannya aja. Jawabannya aja. Iya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ini kalau coba saling saling diskusi aja ya. Misalnya di Sartika nih, Chania, Bu mau nanya MSG itu apa sih? Ya itu. Kata Eka micin murni. Ya. Coba di Kartini ini. Oh, masih buka Google ya. Masih ada 10 menit lagi sampai 16.25 kurang. Amino non esensial itu apa? Kalau esensial berarti sangat diperlukan ya, kalau esensial. Kalau non esensial diperlukan tapi tidak terlalu perlu. Jadi kita hanya membutuhkannya dalam jumlah sedikit ya. Asam amino itu hasil hidrolisis dari protein. Ya. Penting untuk pembangunan sel-sel tubuh kalian biar tambah tinggi ya. Biar makin dewasa, nggak anak kecil terus ya, atau biar
nggak kerdil ya, nggak stunting. Nah, itu protein. Protein kalau di dalam tubuh akan dipecah menjadi asam amino ya. Asam-asam amino ini ada yang esensial, ada yang non esensial. Non esensial berarti tidak diperlukan dalam jumlah yang sedikit, bukannya tidak diperlukan ya. Nah, ini Dewi di grup Dewi Sartika. Eka nanya ke Dewi. Nomor 1 tentang mitos atau fakta. Ini kalau ngerjainnya sendiri-sendiri, nanti kalau masih ada waktu didiskusikan ya. Sudah betul atau masih perlu cari-cari jawaban lagi ya. Ini memang sulit ini kalau kita bertemu tatap maya seperti ini ya. Fakta. Ya. Apabila dikonsumsi secara berlebihan, ya. Iya, segala sesuatu juga kalau berlebihan nggak baik ya. Mitos atau fakta? Bagaimana, lancar? Lancar mengerjakannya? Ada masalah tidak diskusinya? 5 menit lagi ya. Ya, silakan, masih ada waktu.
Okta atuh, ya. Silahkan. Nggak usah terlalu detail, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa ya. Karena kan kita juga waktunya terbatas ya. Nanti kalian bisa mengobservasi lagi lebih dalam. Nanti misalnya masih penasaran, boleh ya japri ke ibu atau kalian cari sendiri ya. Besok kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya kalau memang masih penasaran ya. Ya, ini cutnya Din nih sudah selesai ya. Sudah ya? Sudah diskusinya? Sudah belum? Dewi sudah, Wi? Sudah? Boleh chat di Zoom juga boleh.
Ya, sudah selesai? Sudah lewat 3 menit? Sampai 16.30 ya. 16.30 kita lihat hasil diskusi kalian. Ya, nanti kalau belum puas, nanti bisa kalian lanjutkan di grup WA kita ya. Di grup kelas atau di grup kelompok kalian, boleh dilanjutkan. Sekarang, nah ini. Boleh, iya, nanya ke Ibu boleh. Coba kelompok 1, LKPD-nya adalah apa ini? Ya, disajikan wacana. Bacalah wacana di bawah ini dengan seksama. Bagaimana pendapat kalian tentang wacana tersebut? Benarkah demikian? Cari tahu melalui observasi pustaka, browsing internet, dan lain-lain tentang apa sebenarnya MSG atau matching tersebut. Ya, coba Ibu lihat di kelompok Cut Nyadin, kelompok pertama ya. Mitos atau fakta? Nah, ini jawabannya. Ini ya jawabannya ya. Coba kita lihat. Kelompok 1. Nih ya. Kita lihat lagi. Kelompok. Kita lihat lagi kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompoknya Dewi Sartika. Fakta. Ya, kita lihat kelompok 3. R.A. Kartini. Ya, coba kita lihat ya. Halo, hai. Halo. Ya, kita lihat dulu ini pertanyaan pertama di LKPD ya. Apa pertanyaannya? Benarkah demikian ya tentang apa MSG itu? Kata kelompok 1, MSG sudah diakui keamanannya oleh beberapa badan dunia yang berkompeten dalam bidang makanan. Ya. MSG adalah salah satu bahan tambahan pangan yang aman dan diizinkan untuk dikonsumsi berdasarkan peraturan Menteri. Wah, lengkap ini ya. Dengan takaran penggunaan secukupnya. Nah, ini yang penting ya.
secukupnya. Mungkin itu. Kemudian kelompok 2, fakta, tapi kita jadi bisa menyebabkan kebodohan ya. Berarti kalau fakta, tapi kita juga harus membatasi konsumsinya karena dikonsumsi secara berlebihan dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan. Hampir sama ya dengan kelompok 1. Ya. Kemudian yang kelompok 3, hasil fermentasi dari sari tebu sehingga MSG termasuk dalam zat yang tidak berbahaya. Nah, ini fermentasi dari sari tebu sehingga MSG termasuk dalam zat yang tidak berbahaya, tetapi karena beberapa orang tidak toleran terhadap kandungan glutamat berlebih yang mengakibatkan seseorang merasa pusing, mual, dan sehabis mengkonsumsi MSG, maka penggunaannya secara berlebihan tidak dianjurkan. Ya, hampir sama, mirip-mirip ya. Berarti kesimpulannya apa nih? MSG itu bagaimana? Benar bisa menyebabkan kebodohan atau bukan? Tidak ya? Tidak. Zat kimia atau bukan? Ya. Ya. Iya, Bu. Iya. Karena terbuat dari apa ternyata? Terbuat dari Nah ini nih, dari apa ini? Fermentasi dari sari Tebu. batang tebu. Ya. Ternyata MSG itu dari sari tebu yang difermentasi, ya. Yang difermentasi sehingga menjadi micin. Ya, ternyata dari sari tebu. Ya. Sehingga aman untuk dikonsumsi, tidak menyebabkan kebodohan, tapi ya tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Jangankan MSG, ya, jangankan micin, makan nasi berlebihan aja nggak baik, ya, nggak baik berlebihan. Nah, apalagi MSG, ya, kan tadi ada yang browsing katanya asam amino non esensial. Non esensial berarti kita butuh hanya sedikit, ya. Nah, berarti kalau berlebihan tidak baik, ya. Ya, karena asam glutamat ini akan berpengaruh pada syaraf kita, ya. Kalau berlebihan berarti nanti akan ada gangguan syaraf, ya. Seperti itu. Oke, yang kedua. Ya, yang kedua kita delete dulu ini. Yang kedua apa? LKPD-nya apa yang kedua? Apakah MSG merupakan produk bioteknologi? Jelaskan prinsip dasar bioteknologi. Nah, ini ada prinsip dasar bioteknologi. RA Kartini, apa ini? Produk hasil fermentasi, berarti bioteknologi atau bukan? Kalau produk hasil fermentasi, berarti MSG bioteknologi atau bukan? Iya. Iya, produk bioteknologi, ya. Nah, terus Cut Nyadin, ini apa? Kayaknya dalam bioteknologi pangan kita lagi bahasnya tentang ini. Nah, di pelajaran ini ya, kalian belajar di apa? Mapel apa? DPBHP atau DPP yang membahas ini fermentasi? Di mata pelajaran produktif ada? Ada. Nomor 2, kata Cut Nyadin, MSG merupakan hasil produk fermentasi dari sari tebu, sama ya. Berarti MSG merupakan produk bioteknologi, ya. Kemudian Dewi Sartika, MSG termasuk bioteknologi. Oh, oke. Semua sama ya. Semua sama, berarti
MSG merupakan produk bioteknologi ya. Kemudian apa LKPD selanjutnya? Sebutkan produk bioteknologi lainnya. RA Kartini apa ini? Tempe dengan bahan dasar kedelai. Mikroba yang dilibatkan adalah Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Kemudian kecap, bahan dasarnya kedelai. Mikrobanya Aspergillus wenti. Tape, bahan dasarnya singkong. Mikrobanya adalah Saccharomyces cerevisiae. Ya, coba kita lihat yang lainnya. Untuk nomor 3. Ragi, tape, ya termasuk bioteknologi konvensional, pemanfaatan makhluk hidup atau rekayasa organisme atau sistem biologis untuk menghasilkan sesuatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Ya, contohnya pembuatan tempe, pembuatan tape, pembuatan kecap. Nah, berarti sama ya. Coba Dewi Sartika. Untuk jawaban 3, roti. Dari bahan dasar biji. Biji apa ini? Kemudian keju dari bahan dasar susu murni. Yogurt dari bahan dasar susu segar. Nah, oke. Kemudian apa LKPD selanjutnya? Padi hasil rekayasa transgenik. Apa yang kalian ketahui tentang transgenik? Apa kelebihan dan kekurangannya? Kita lihat Dewi Sartika. Dewi Sartika belum nyampe ya, Dewi Sartika? Ya, enggak tahu, Bu. Belum. Kemudian RA Kartini juga belum. Cutnyadin juga belum. Ya, karena kita terbatas waktu ya. Ya, Ibu. Tanaman transgenik. Nah, mari kita bahas sama-sama ya. Coba kalian lihat ini. Terlihat tidak? Terlihat? Lihat, Bu. Ya? Uraian materi. Nah, ini bioteknologi. Dari tadi kita membicarakan bioteknologi, tapi nggak tahu nih bioteknologi itu apa ya. Nah, berdasarkan terminologinya atau arti katanya ya, bioteknologi diartikan sebagai berikut. Ada 3 kata, ada bio, tekno, dan logi ya. Bio memiliki pengertian agen hayati, living things ya, atau sistem yang hidup, meliputi bisa organisme ya, bisa bakteri, jamur, ragi, kapang ya, jaringan sel, kultur, sel tumbuhan atau hewan, dan atau komponen subselulernya yaitu enzim. Bio di sini itu adalah makhluk hidup atau agen hayati atau sistem hidup. Kemudian yang kedua adalah tekno. Kenapa ini Ibu masih 1 ya? Tekno memiliki pengertian teknik atau rekayasa atau engineering, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan rancang bangun. Jadi ini ada tekniknya gitu ya. Jadi selain ada makhluk hidupnya, ada juga rekayasanya, ada juga tekniknya, ada juga teknologinya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah logi. Ini mah ya, semua yang logi itu artinya adalah ilmu ya. Jadi bisa dikatakan bioteknologi adalah ilmu ya, ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup ya melalui teknologi ya. Jadi ada berapa tuh? Ilmu, makhluk hidup, teknologi untuk menghasilkan suatu produk. Produknya apa? Kalian sudah sebutkan tadi ya. Ada tape, ada kecap, ada MSG ya. Nah, itu bioteknologi ya. Jadi bioteknologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup ya melalui suatu teknologi atau rekayasa untuk menghasilkan produk. Ya.
Contohnya apa sih? Kok susah amat ya? Contohnya yaitu tadi kecap. Ya, kecap. Bahan dasarnya adalah kedelai. Memakai makhluk hidupnya apa? Aspergillus wenti. Ya, Aspergillus wenti ini jamur, makhluk hidup. Kemudian teknologinya apa? Teknologinya adalah fermentasi. Ya. Kemudian tape. Ya, tape. Bahan dasarnya apa tape? Singkong. Singkong. Nah, ya bahan dasarnya singkong. Dia akan difermentasi. Ya, teknologinya adalah fermentasi. Makhluk hidupnya apa? Ragi. Di sini adalah raginya Saccharomyces cerevisiae. Ya. Jadi itu sip dasar dari bioteknologi. Ada makhluk hidupnya, ada teknologinya, ada produknya. Ya. Itu prinsip dari bioteknologi, ya. Kemudian tadi yang tanaman transgenik kalian belum sempat menjawab, ya. Boleh nanti dicari lagi. Transgenik itu berarti sudah merekayasa gen. Kita tahu bahwa gen itu ada di dalam sel, ya. Masih ingat nggak teori tentang sel? Masih ingat nggak teori tentang sel? Apa itu sel? Apa itu sel? Unit kecil. Jaringan. Sel jaringan. Unit. Apa lagi? Unit terkecil makhluk hidup. Unit terkecil makhluk hidup. Apa lagi? Bakteri. Yang kalian tahu? Bakteri. Ya. Nah, betul ya. Tubuh kita segede ini ya tersusun dari banyak sel ya. Tersusun dari banyak sel. Makanya sel itu merupakan unit terkecil makhluk hidup. Nah, bakteri itu salah satu sel, salah satu individu yang hanya bersel satu. Ya. Kalau kita bersel banyak, tapi kalau bakteri bersel satu. Ya. Wow, udah pada lupa ini tentang teori sel. Belajar lagi ya. Dibuka lagi catatannya. Nah, kalau kembali lagi lama waktunya ya. Nah, ini tentang pembuatan MSG nih ya, Ibu kasih tahu nih ya. Sumber karbohidrat yang terpenting dari fermentasi itu adalah sumber karbohidrat, yaitu adanya tetes tebu ya, dari tetes tebu dan bahan-bahan lainnya. Kemudian disterilisasi atau dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi sehingga di sini tidak akan tumbuh mikroba lainnya, bersih, steril, ya. Kemudian ini sumber karbohidrat yang sudah steril ini akan difermentasi menggunakan bakteri. Nama bakterinya adalah Brevibacterium lactofermentum, ya. Difermentasi sehingga sumber karbohidrat ini atau tetes tebu ini akan berubah menjadi asam glutamat, ya. Glutamat, ini Ibu salah nulis ini ya. Kemudian asam glutamat ini selanjutnya akan dikristalisasi dan dinetralisasi menggunakan NaOH atau natrium hidroksida sehingga menjadi garam glutamat. Kalau sudah terbentuk garam glutamat, nanti dikeringkan, kemudian diayak, ya. Berarti bentuknya sudah berupa butiran-butiran MSG yang kita kenal, ya. Kan ada yang bentuknya panjang-panjang, ya. Ada yang bentuknya halus, ya. Nah, itu hasil pengayakan. Nah, itulah MSG, ya. Jadi MSG ini merupakan produk bioteknologi. Teknologinya adalah fermentasi, makhluk hidupnya adalah bakteri Brevibacterium. Ya, produknya adalah MS Glow. MS Glow. MS Glow mah ini ya tuh nih. Ibu harusnya pakai MS Glow ya. MSG, monosodium glutamat. Ya. Nah, ini contohnya tape singkong. Ini ada tanaman transgenik ya. Bahan bakunya atau raw materialnya adalah tanaman singkong. Kemudian memakai plasmid bakteri, ada rekayasa genetika sehingga dihasilkan tanaman transgenik. Nah, ini tanaman transgenik.
Antara tape singkong dan tanaman transgenik ini merupakan bioteknologi, sama-sama bioteknologi. Hanya tape singkong adalah bioteknologi konvensional atau tradisional, ya, yang masih tradisional gitu ya. Kalau tape singkong bisa dilihat peralatannya sederhana, biayanya relatif murah, skala produksinya kecil, ya, dan pasti bermanfaat. Kalau tanaman transgenik, peralatannya kompleks, canggih, ya, biayanya besar sekali dan diproduksinya dalam skala besar. Nah, ini termasuk bioteknologi modern. Ya. Di pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, ya. Nah, ini sekedar kalian tahu aja. Contoh-contoh produk bioteknologi lainnya, ya, ada tempe, roti, yogurt, kecap, oncom, wine, ya. Wine tahu nggak wine? Minuman itu ya, minuman orang bule, ya. Kemudian ada sake, ada PST atau protein sel tunggal, ada MSG, ada teh, ya, ada kimchi. Nah, ini kimchi, ya, yang Korea ya. Ya. Ini kelompok ini merupakan bioteknologi tradisional atau konvensional. Kemudian ada lagi kelompok yang satu nih, ada vaksin, antibiotik, enzim, kultur jaringan, bioremediasi, tanaman transgenik, tanaman hibrida, biohayati, biofertilizer. Ya, ada lagi nih kelompok lainnya. Kemudian ada tanaman transgenik, ada vaksin, ada kultur jaringan, ya. Nih, semuanya produk-produk bioteknologi. Nah, ini tentang sejarah mengapa ada bioteknologi. Ternyata bioteknologi itu ya sudah dilakukan oleh manusia sejak 3.000 tahun sebelum Masehi. Sudah lama banget manusia mengenal bioteknologi, cuman nggak tahu aja namanya bioteknologi, ya. Kalian bisa dilihat di modul, di situ ada sejarah tentang perkembangan bioteknologi, ya. Seperti itu ya untuk pertemuan kita yang pertama. Tadi kita sudah membahas bareng-bareng, kesimpulan juga sudah, ya. Jadi apa nih prinsip dari bioteknologi itu? Ada 3 ya. Satu, ada apa? Yang namanya bioteknologi itu harus ada apa? Bio apa tadi? Biologi. Harus ada bio itu apa tadi? Agen hidup atau sel hidup. Ya, yang dipakainya tadi apa? Mikroorganisme, ya. Kebanyakan adalah ragi atau jamur atau apa tadi pembuatan MSG kan itu ada bakterinya juga, ya. Kemudian pembuatan tape ada raginya juga, ya. Pembuatan apalagi kecap ada pakai jamur Aspergillus, ya. Nah itu prinsipnya berarti ada satu makhluk hidup. Yang kedua ada apa? Teknologi, ya. Teknologinya kalau bioteknologi konvensional memakai fermentasi, ya. Kalau yang bioteknologi modern itu ada rekayasa, ya, rekayasa genetika, ya. Kemudian yang satu lagi ada produk, ya, ada produknya seperti itu. Oke. Ya, anak-anakku yang tercinta, kita sudah mau 1,5 jam ini ya. Sudah melewati sebenarnya. Gimana pembelajaran dengan online? Enak nggak sih dengan online? Nggak enak. Nggak enak ya? Nggak enak, Bu. Nggak enak. Mendingan ketemu ya? Iya. Mendingan tatap muka. Nah, kalau belajar seperti ini gimana? Maksudnya kalian mencari sendiri gitu. Mencari sendiri permasalahannya, menemukan sendiri jawabannya. Menurut kalian gimana? Bagus nggak seperti itu belajarnya? Enggak. Enggak? Maunya gimana? Diskusi, Bu. Diskusi. Offline, Enak Bu. nggak diskusinya? Diskusi Enak nggak? offline aja. Nggak bisa ngomong langsung gitu, Bu. Mungkin kalau kalian ketemu tatap muka langsung mungkin enak ya berdiskusi ya. Ini sulit karena kita secara online. Mungkin ya seperti itu ya. Iya.
Ya, insya Allah di pertemuan kedua nanti kita akan tatap muka ya. Ya. Nanti ada post-test ya yang akan Ibu bagikan di grup WA. Silakan nanti mungkin habis maghrib ya. Habis maghrib silakan kalian kerjakan. Kemudian untuk pertemuan kedua ya, masih materi bioteknologi ya. Untuk pertemuan kedua nanti kita akan mengadakannya tatap muka di sekolah ya. Nanti Ibu akan minta izin kepada Bapak Kepala Sekolah dan pelatih pendikar ya untuk kalian spesial belajar di kelas untuk tatap muka ya. Kita nanti akan diskusi secara langsung dengan teman-teman ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita tutup pertemuan kita kali ini ya. Ibu mohon maaf mengganggu aktivitas istirahat kalian ya. Terima kasih sudah hadir di pembelajaran kita di sore hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Kita mencari ilmu pasti mendapat pahala. Amin. Ya. Suci KM ya. Ya. Silakan berdoa untuk penutup ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Ya. Amin ya. Terima kasih untuk semuanya. Silakan kalian beristirahat kembali ya. Ibu ucapkan jangan lupa untuk post-testnya ya dikerjakan. Nanti habis maghrib nanti Ibu share linknya. Silakan untuk klip. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan untuk live ya. Dadah Ibu. Dadah. Selamat istirahat. Selamat istirahat juga Bu. Ya.